Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Medina Ekain Fitri. Kali ini kita akan bahas statistika mengenai ukuran letak. Ukuran letak itu terbagi atas tiga, yaitu ada namanya kuartil, kita singkat dengan QI, ya. Ada namanya desil, kita singkat dia dengan DI, dan satu lagi adalah persentil, ya. Kita singkat dia dengan PI. Daerah ini, maksudnya daerah di sini adalah data yang ada ini kita urutkan, ya, kecil ke besar atau sebaliknya. Lalu data itu kita bagi, ya, kita bagi sama besar wilayahnya, areanya, gitu ya. Kalau kuartil itu kuarto itu 4, artinya kita bagi 4 wilayah. Ya, maksudnya 4 wilayah, nanti ada 25%, 25%, 25% sebanyak 4 kali, gitu ya. 25% pertama itu kita sebut dia Q1, ya. Kita sebut dia sebagai Q1. Nah, di sini adalah 1. Lalu berikutnya 50% dari pertama itu kita sebut dia Q2, ya. Lalu 75% kita sebut dia dengan Q3. Jadi kuartil itu daerahnya dibagi 4 dan nilai kuartilnya ada 3. Ya, jadi 4 kurang 1 jadi 3. Lalu berikutnya ada desil. Desil DK. DK 10. Ya, artinya wilayah data yang kita urutkan tadi itu kita bagi 10 bagian. Satu bagiannya itu nilainya adalah 10%. Kalau berarti desilnya itu nanti ada 9 desil ya. Ingat aja 10 bagian kurangi 1 berarti menjadi 9. Jadi desil itu akan ada sebanyak 9. Ya. Desil pertama itu mewakili 10% dari data. Desil kedua berarti 20% dari data. Desil ketiga itu 30% dari data sampai desil ke-9 itu adalah 90% dari data. Dan yang terakhir persentil itu persen per 100 ya. Artinya persentil itu adalah kita bagi 100 wilayah. 101 wilayah itu mewakili 1% data ya. Jadi persentil ini nanti akan ada sebanyak 99 ya, yaitu 100 kurang 1, jadi nanti banyaknya adalah sebanyak 99 persentil. Nah, masing-masing nilai inti akan ada yang sama, ya, nilai persentil dengan kuartil, atau kuartil dengan desil, atau desil dengan persentil, atau ketiga-tiganya. Nanti akan ada nilai yang sama, tergantung area persentase tadi, ya. Nah, contohnya, kalau di kuartil pertama, itu kan 25% daripada data, ya, wilayah yang kita bagi, maka dia akan sama dengan persentil yang ke-25. Karena 25 itu adalah 25% dari data. Lanjut yang berikutnya, kalau kuartil kedua itu 50% dari data, dia akan sama nilainya dengan desil kelima. Karena 50% dari data juga, satu desil mewakili 10% areanya, ya. Nah, akan sama juga dengan persentil yang ke-50. Jadi nilainya adalah 50%. Nah, ini ada kaitannya dengan data yang berada di tengah-tengah. Nanti akan itu masuk di ukuran pemusatan bahwa data yang berada di tengah yang kita sebut sebagai median. Jadi median itu nilainya sama dengan Q2, desil ke-5, dan persentil ke-50. Lanjut berikutnya, kalau kuartil ketiga itu kan 75%, maka nilainya pasti akan sama dengan persentil ke-75. Kalau yang berikutnya adalah desil, desil kedua berarti 20% P-nya P20. Desil ke-7 D7 berarti P70. Jadi dia setiap 10%. Dia akan sama dengan setiap 10% wilayah dia akan sama nilainya desil dengan persentil, ya. Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan rumus Excel. Untuk rumus Excel kita bisa gunakan kuartil. Nah, rumus kuartil, lalu kita sorot datanya, ya, array itu, ya. Kita sorot datanya, lalu kita kunci biar kita bisa tarik titik koma, lalu taruh kursor di kuartil keberapa yang mau dicari. Kuartil 1 berarti taruh di kuartil 1. Sejajar ya. Lalu kita copy ke bawah. Maka Q1 55,25 posisi datanya. Berarti nanti kalau ini kita urutkan data ini yang kurang dari 55,25 itu seluruh datanya kita masuk ke wilayah pertama yaitu 25% data, ya. Lanjut berikutnya, kuartil kedua, 50% data, yaitu posisi batasnya itu adalah 73. Ya. Artinya, data yang nilainya kurang dari sama dengan 73, ya, dari yang semuanya yang kurang dari atau sama dengan 73, itu berada di area 50% daripada data. Ya, dan seterusnya. Nah, itu untuk kuartil. Untuk desil, rumus di Excel-nya memang tidak ada, tapi nanti kita bisa akalkan.
Ya, kita coba dulu untuk persentil. Ya, nah karena rumus desil nanti akan sama dengan rumus persentil. Persentil itu kan sama dengan 1/100. Berarti ini kita harus robah dulu atau kita bagi dulu dia 1/100. Ya, 1/100. Oke, oh, mungkin ini saya harus kasih nama dulu di atas ya. I ini, maka ini adalah QI. Ya, kalau ini 1 berarti ini Q1, ini 2 Q2, ini 3 berarti Q3. Ya. Ini juga I, dan ini adalah I, maka ini I/100. Dan ini rumus PI. Nah, ini dibagi 100 I-nya. Ini kita tarik aja ke bawah, maka akan terakhir itu muncul adalah 0,99, karena 99 bagi 100. Ya. Nanti akan sama nilainya yang di Q ke 5, di persentil ya, P ke 50. Coba persentil itu rumusnya tinggal ketik persentil aja. Ya. Persen, maaf, sama dengan persentil gitu ya. Kita pilih persentil, lalu kita array di sini ya, lalu kita sorot datanya, lalu kunci dengan F4, lalu kita sorot persentil ke berapa? Persentil pertama berarti 0,01. Bentar, tinggal tarik ke bawah. Ya. Tinggal kita tarik ke bawah, maka dapatlah nilainya. Ini. Ya. Aja 2,8 koma, ini nilainya. Nah, kita buktikan benar nggak sih sama? Ini 73 ya di P ke 50. Di Q kedua iya juga sama 73. Nah, itu untuk menghitung persentil. Nah, yang terakhir kita akan menghitung yang namanya desil. Desil di sini rumus khususnya memang tidak ada sama sekali di Excel. Jadi kita akan menggunakan rumus yang lainnya, yaitu rumus persentil. Desil itu sama aja dengan 1/10 daripada data. Ya, I/10. Berarti kita harus hitung I/10. Itu sama dengan 1 dibagi 10. Kita tarik ke bawah sampai ke 9. Nah, untuk menghitung DI, kita gunakanlah rumus persentil. Persentil yang kemana? Persentil yang 0,1. Ya, karena kan 10% data akan sama nilainya dengan 0,1 di sini. Ya, berarti ini adalah persentil. Nah, sorot datanya, ya, kunci, titik koma atau koma tergantung komputer, nanti taruh kursor di 0,10. Dan berikutnya tariklah data tersebut. Nah, di sini baru kelihatan ya. Benar katanya tadi bahwa Q2, D5, ya, dan juga P50 nilainya adalah sama, yaitu 73. Jadi terbukti bahwa dia adalah nilai yang sama, yaitu nilai di tengah-tengah data setelah data kita urutkan. Nah, ini lagi, benar nggak sama nilainya? Untuk Q1 dengan P25, saya kasih warna biru misalnya. Q1, Q3, ya, berarti P25 dan P75. Kita lihat P25, 55,25. Sama ya, 55,25. Terus Q3, 80,75 berarti sama dengan P75. Ya, sama nilainya. P75 kan 75% dari data. Begitu juga dengan yang desil, ya. Desil ke 1, 10% data. Ini saya ganti warna hijau. Ini ya. Maka di sini akan sama dengan P ke 10, yaitu 40,50. Yang ini 20, 52. Maka ini juga akan sama ke 20. Dan seterusnya. Nanti, jadi artinya setiap 10% data nilainya akan sama dengan persentil ke puluhan. Ya, puluhan. Nah, inilah untuk menghitung kuartil, desil, dan persentil khusus data tunggal. Ya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau didiskusikan, silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum.